Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini. Jumat 24 Januari 2025. Dengan bacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 38. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru dan taat. Pada umumnya, kita sering menyamakan perasaan dengan hati. Orang yang tidak punya perasaan disebut dengan orang yang tidak punya hati. Jika perasaan seseorang itu teguh, maka kita menyebutnya kuat hati. Begitu pula ketika ada yang mengatakan kamu keras hati, hatimu sudah membeku. Secara rohani, hati dipandang sebagai pusat kehidupan. Hati yang dimaksudkan di sini adalah akal budi atau batin, pusat dari kesadaran diri manusia. Jika hati yang menjadi pusat kehidupan ini mengeras, membatu, maka manusia akan mengalami stagnasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats renungan hari ini merupakan bagian dari nubuat yang diberikan oleh Nabi Yehezkiel kepada umat Israel selama mereka berada di dalam pembuangan Babel. Ayat ini menyatakan janji Allah kepada umat Israel tentang pemulihan mereka setelah masa pembuangan. Umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan hidup dalam dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Mereka telah meninggalkan peraturan-peraturan dan ketetapan yang Allah tetapkan, sehingga mereka dihukum dengan diusir dari tanah mereka dan dibawa ke Babel sebagai budak di tempat itu. Bagian ini adalah salah satu bagian dari pesan nubuat yang menyatakan bahwa Allah akan mengembalikan umat Israel ke tanah mereka dan mengubah hati dan perilaku mereka. Seluruh umat manusia telah jatuh dan terlelap dalam dosa. Sifat manusia terinfeksi oleh keegoisan. Hati manusia dibanjiri dengan keinginan-keinginan yang merosot. Seluruh penduduk dipenuhi dengan kesombongan. Seluruh umat manusia mempunyai kecenderungan terhadap ketidaktaatan, tidak berterima kasih, dan tidak bertuhan. Setiap orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dilahirkan dalam keadaan mati dalam dosanya dan bermusuhan dengan Allah. Namun, Tuhan dalam kasih karunia-Nya berjanji akan memberikan mereka hati yang baru dalam perjanjian barunya. Dia berjanji untuk menyucikan hati mereka dan membersihkan jiwa mereka melalui pertumpahan darah seorang mediator yang tidak berdosa. Aku akan memberimu hati yang baru dan roh yang baru di dalam dirimu. Adalah janji Tuhan kepada umat-Nya. Dan aku akan menghilangkan hati yang membatu dari dagingmu dan memberimu hati yang taat. Meskipun ada pemberontakan selama berabad-abad,
Tuhan berjanji untuk menyingkirkan sifat keras kepala manusia dan menggantinya dengan hati yang peka terhadap Tuhan dan tanggap terhadap firman-Nya. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan melihat transformasi yang nyata dalam hidup kita. Hati yang keras akan berubah menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Hati yang dipenuhi dengan dosa akan disucikan dan dibersihkan. Hati yang cenderung kepada dunia akan ditebus dan dibentuk menjadi hati yang mencari kerajaan Allah. Kesadaran dan ketaatan dapat menginspirasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Kita berdoa. Ajarilah kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan berterima kasih kepadamu bahwa di dalam Kristus kami memiliki hati yang dibersihkan, dan bahwa oleh kasih karunia-Mu yang luar biasa, kami memiliki Roh Kudus yang menghidupkan kami, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami untuk membimbing seluruh kehidupan, dan sehingga kami membuahkan kebenaran. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Jessica Vivian Manulang STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.